Teman-teman, lah bener toh prediksi nih pasangan Anies dan Caimin kejelungup di persepsi publik. Bukannya tambah baik, citranya malah melorot. Kayak katok kolor itu loh, melorot kendor. Kemarin kan SMRC mengeluarkan hasil survei elektabilitas 3 capres kita yang sudah muncul. Kalau bahasa lembaga survei itu simulasi. Jadi dibandingkan bulan lalu, berapa, September berapa. Lah waktu Agustus ini, survei dilakukan pada 3 nama capres saja dan bulan ini survei disertai nama cawapresnya. Ini dia, info terkini Widya. Anies Caimin mendapatkan dukungan 16,5%, Prabowo Erik 31,7%, dan Ganjar Ridwan Kamil 35,4%. Sementara itu, 16,4% sisanya belum menjawab. Hasilnya suara pasangan Pak Anies dan Caimin ini shoot glondor mudun turun wis to. Untungnya glondor orang jiblok. Mesak nih kalau sampai jatuh. Shh, jangan sampai Pak Surya Paloh dengar kabar ini loh. Nanti nak jantungan. Kasihan toh usianya sudah lanjut, sudah lansia soalnya itu. Jadi khusus untuk kita-kita saja. Jangan sampai tahu ya. Yang bisa buat makin ngenes itu Pak Anies dan Caimin turun. Namun Pak Ganjar dan dipasangkan dengan Pak RK, Ridwan Kamil, dan Pak Prabowo dan pasangannya Pak Erik, meski sama-sama turun, tapi turunnya cuma sedikit banget. Maknul loh. Ibarat gempa, itu mau getar sebentar. Nggak sampai membuat orang histeris. Jadi kemarin itu SMRC itu merilis. SMRC itu kepanjangan dari Saiful Mujadi Research and Consulting. Pada Agustus, Pak Anies itu memperoleh 20,4%. Lah kok ketika dipasangkan sama Caimin jadi 16,5%. Berarti kan ini ada penurunan 3,9% toh. Wah, lumayan banget itu turunnya. Mereka bisa alasan karena PKS belum resmi bergabung. Tapi kan bisa juga seperti yang saya bilang kemarin. Baik konstituen PKB maupun konstituen PKS mau disandingkan. Lah di akar rumputnya itu saja, simpatisan mereka itu kan kayak air dan minyak, gak mau bersatu. Bukan kayak Tom and Jerry. Kalau Tom and Jerry kan oyak-oyakan terus. Nek air dan minyak kan misah. Gak mau pernah bersatu. Gak ribut hanya mau bareng. Sebenarnya bukan hanya PKB dan PKS yang kayak gitu. Coba saja PAN dan Partai Umat atau PKS dan Gelora mendukung capres yang sama. Hasilnya ya sama saja, pada nyingkir merugikan mereka sendiri toh. Tapi kalau Pak Surya meyakini beda, ya monggo saja. Fakta yang berbicara loh, beberapa kali kan sudah disampaikan. Menyatukan PKB dan PKS itu enggak mudah. Malah bikin kabur kadernya. Kalau elitnya sih bisa disatukan, asal memang ada yang jadi pengikat. Elit PKS nggak masalah dukung koalisi perubahan. Yang penting kan Pak Anies capres. Elit PKB juga akan bertahan asal Caiminnya cawapres. Namun jika dipaksa, yang bubar ya simpatisannya, akar rumputnya. Saya membayangkan lidah simpatisan PKS kan saat kampanye pasti ngilu untuk sebut hidup Caimin. Demikian pula pendukung PKB iso melek-melek tok anggal teriak hidup Anies Baswedan. Wong NU yang mayoritas memilih PKB masih banyak belum lupa kok dengan berbagai rentetan peristiwa Pilkada DKI. Masa iya dilupakan begitu saja? Di Pilkada DKI itu bukan soal kekalahan Pak Ahok loh, tapi kampanye yang nyeret-nyeret politik identitas. Salah satunya baliho atau spanduk menolak sholat jenazah bagi pendukung Pak Ahok. Itu bagi Nahdien yang jelas kesalahan besar. Dan saat itu, Pak Anies sama sekali tidak memerintahkan pendukungnya menurunkan berbagai baliho itu. Juga peristiwa pengusiran Pak Jarod. Cawagup pas mau sholat Jumat. Membawa-bawa agama dalam politik itu dampaknya ngeri.
Di Timur Tengah sana banyak terjadi perang saudara padahal mereka itu satu suku, satu agama, satu bahasa. Kenapa terjadi perang saudara? Ya karena kepentingan politik itu harus sama-sama kita cegah. Walaupun kemarin Caimin sudah menjamin, jika ada PKB maka tidak akan ada politik identitas. Bener loh ya Caimin, ini loh janji jenengan, jaminan jenengan, kita tunggu loh. Ya semoga begitu Caimin ya, jangan sampai dirubah loh ya nanti wis jadi. Bisa jadi warga PKB ragu, bener nggak tuh jaminan yang disampaikan oleh Caimin? Warganya dewe wae ragu, apalagi kita. Soalnya kan dia posisinya di bawahnya Pak Anies. Ini yang perlu dipertegas. Dalam berbagai kesempatan, Pak Anies waktu ditanya soal politik identitas, sering ngeles. Tidak ada yang individu yang nggak membawa identitas. Ngelesei loh. Saya beberapa kali menyampaikan bahwa benar orang itu punya identitas, malah harus. Misalnya suku, bahasa, dan agama, laki atau perempuan. Tapi kan itu identitas diri, bukan identitas politik. Tidak diseret-seret ke politik. Nggak ada tuh orang Jawa harus milih siapa. Orang rambut gimbal meski dukung siapa. Sopir truk wajib bela capres mana. Itu namanya politik identitas. Fokus saja pada gagasan yang ditawarkan. Bisa jadi jawaban Pak Anies soal politik identitas itu mempengaruhi publik, makanya surveinya berat. Ajari masyarakat kita, milih orang karena gagasannya, karena rekam jejaknya yang baik, bukan yang jelek-jeleknya. Karena bakal fight membela rakyat. Jika September pasangan Anies Caimin turun jadi 16,5%, lah bagaimana dengan Pak Ganjar yang dipasangkan dengan Kang Emil? SMRC merilis Ganjar RK jadi 35,4%. Turun dari Agustus yang bisa dapat 35,9%. Ya turunnya kan dikit, 0,5% tok. Apakah itu masyarakat banyak belum tahu Kang Emil? Ya bisa jadi. Pak Prabowo juga mengalami penurunan dari 33,6% di Agustus menjadi 31,7%. Ya turun 1,9%. Oh iya, di survei itu Pak Prabowo dipasangkan dengan Pak Erick Thohir, nama yang disodorkan oleh PAN. Mungkin ada yang bertanya, kalau semua turun, yang naik yang mana? Yang naik pesat ya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Di Agustus ada 10,1%. Bulan ini meningkat jadi 16,38%. Ini menandakan lumayan juga masyarakat yang kembali berpikir mengganti calonnya. Jika dibandingkan dengan Agustus, artinya memang pendukungnya Pak Anies ya lebih banyak narik dukungan. Yang tidak banyak orang sadar, hasil survei SMRC itu menunjukkan pemilih Pak Ganjar relatif stabil mempertahankan dukungannya. Tidak mudah loh terpengaruh siapapun yang akan jadi pendamping. Di sisi lainnya, makin meningkatnya pemilih yang belum menarik dari pendukung Pak Anies maupun Pak Prabowo harus membuka peluang bagi relawan-relawan Pak Ganjar giat sosialisasi. Gede loh itu, 16,38% itu yang belum memutuskan. Sini-sini tak bilangi, terutama untuk para relawannya darat. Kalau mau guide orang, fokus saja pada keberhasilan atau prestasinya Pak Ganjar. Jangan pernah menjatuhkan capres lain, apalagi memfitnah. Ojo ngasih, itu berbahaya. Biarkan kami saja yang menyampaikan dan menyoroti capres lainnya. Nanti tidak malah jadi bumerang ya. Jadi tugas tim udara dan darat itu berbeda. Soalnya tim darat itu tidak semua memiliki kapasitas mumpuni. Nanti malah keliru cara memberi argumentasi. Wah, jadi blunder, malah jadi arus balik yang tidak menguntungkan. Ingat nggak tahun 2019 lalu? Hal itu terjadi di tim sosialisasi Pak Prabowo. 3 perempuan sosialisasi door to door sampai menyebut kalau Pak Jokowi menang, umat Islam akan dibatasi ibadahnya. Kan jelas itu ngawur banget toh. Mosok ibadah kok dibatasi. Makanya tidak perlu direkam-rekam. Fokus pada prestasi Pak Ganjar. Soalnya nek ketemu pendukung militan capres lain maksudku, iya nek bisa berargumen, nek ora kan
balik malah ngisi-ngisi nih. Kaya mau bumerang jadi balik ning awake dhewe meneh. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya.